Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas akuarium yang cocok untuk ruang tamu kita, yang cocok untuk kamar kita, dan yang cocok untuk ruang belajar kita. Yang pertama langsung saja ya, kita mulai dari ukuran akuarium. Oke teman-teman bisa menggunakan, karena ini untuk ruang tamu, jadi kita menggunakan akuarium yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Jadi yang sedang-sedang saja. Untuk akuarium teman-teman bisa menggunakan ukuran yang 70 cm atau bisa menggunakan yang 100 cm. Itu ukuran yang ideal. Kalau milik saya ini menggunakan akuarium ukuran 70 cm, kemudian kali 35 cm dan tingginya 25 cm. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan ruang teman-teman sendiri. Kemudian untuk backgroundnya teman-teman juga sesuaikan dengan kesenangan teman-teman sendiri. Kalau milik saya ini backgroundnya kelihatannya background hitam, aslinya ini kacanya adalah kaca ribbon, jadi otomatis backgroundnya menjadi hitam. Kemudian karena ini ada akuariumnya, tentu juga ada mesin filternya. Nah, mesin filternya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, yang sedang-sedang saja juga. Teman-teman bisa menggunakan ukuran yang 1200. Nah, kalau punya saya itu menggunakan merek Roston SP 1200. Nah, ini cocok sekali untuk akuarium yang kecilnya seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan selang, selang yang biru itu, kemudian disambung ke filter ini. Atau untuk mempercantik, teman-teman bisa menggunakan laron yang seperti ini. Jadi nanti warna biru, selang yang biru itu nanti tidak kelihatan. Ini kelihatannya kurang rapi ya. Besok kita perbaiki insya Allah. Kemudian ada juga filter yang bisa mengeluarkan gelembung, ada juga yang tidak bisa mengeluarkan gelembung. Kalau punya saya ini alhamdulillah bisa mengeluarkan gelembung. Caranya bagaimana? Banyak orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya biar gelembungnya itu bisa keluar, padahal gampang. Biasanya kalau kita beli mesin akuarium seperti itu pasti sudah dapat dengan selang putihnya itu. Nah, fungsi dari selang itu adalah untuk memberikan oksigen gelembung seperti ini. Nah, karena ini saya tambah dengan pelaron agar airnya itu bisa mengalir ke sana. Kemudian dari sini nanti muter ke sana terus. Nah, memutar begitu sehingga tidak tidak berhenti airnya, jadi terus mengalir begitu. Ada juga kalian bisa menggunakan yang gelembung aslinya, cukup dengan yang ini saja, ini cukup. Atau bahkan teman-teman juga bisa, kalau misalkan tidak suka dengan yang seperti ini, teman-teman bisa menutup bagian lubang itu, kemudian memakai alat tambahan atau mesin tambahan itu bisa dengan aerator. Saya juga punya nih aerator merek Candila. Karena akuariumnya itu kecil, jadi kita menggunakan mesin yang jangan terlalu besar, yang kecil saja. Ini cukup dengan satu gelembung ini sudah cukup. Nah, kemudian itu kita beli ininya sendiri dan belinya ini juga sendiri. Nah, ini nanti gelembungnya bisa lebih banyak. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang lampu akuarium. Nah, lampu akuarium itu juga sesuai dengan kesenangan kita ya, sesuai dengan hobi kita. Teman-teman bisa menggunakan lampu celup seperti ini atau bisa menggunakan lampu gantung. Nah, lampu gantung itu biasanya ditaruh di atas, dan lampu gantung itu biasanya lebih indah untuk dipandang karena tidak tidak ada di sini gitu loh. Kalau ini kan tidak terlalu enak.
Nah, ini lampu celup ini saya memakai lampu celup yang seperti ini ya. Ini cocok untuk akuarium ukuran 30 sampai 40 cm. Kemudian untuk keindahan akuarium, teman-teman bisa menambahkan pasir malang, kemudian batu-batu kerikil yang warna-warni seperti ini, kemudian ditambahi batu pantai, kemudian itu ada apa ini? Kurang tahu saya ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan tumbuhan-tumbuhan air seperti itu. Atau tambah hiasan yang seperti ini juga bisa. Kemudian kita lanjut dengan ikan-ikannya. Nah, untuk hobi aslinya kita itu ikan sesuai dengan kesenangan kita. Kalau saya ini menggunakan ikan-ikan yang banyak warna-warninya. Ada ikan komet, kemudian ada ikan moli platinum cawang, kemudian ada ikan moli warna kuning ini saya lupa namanya ya. Kemudian ada moli yang warna hitam, ada moli balon juga ini. Kemudian ada moli yang seperti itu ini. Kemudian ada glowfish. Jadi kelihatan menarik, indah untuk dipandang karena warnanya banyak. Kemudian ini ikan-ikan ini tidak akan berantem, jadi aman. Lalu untuk filtrasinya bagaimana biar airnya itu jernih terus? Air itu kita bisa menggunakan air PDAM atau lebih baiknya kita menggunakan air sumur. Karena tempat saya itu tidak ada sumur, jadi saya menggunakan air PDAM. Kalau air PDAM itu minusnya seperti ini, ada kapur-kapurnya warna putih. Nah, kalau kita menggunakan air sumur itu tidak ada putih-putih seperti ini, nggak ada. Makanya lebih baik kalau kita menggunakan air PDAM itu kita endapkan dulu selama 1 hari atau bahkan lebih sampai airnya itu jernih. Atau juga bisa air PDAM itu kita masak terlebih dahulu. Jadi nanti kapurnya bisa mengendap atau bisa lebih jernih lagi. Nah, untuk filtrasi ini saya menggunakan kapas biasa ya. Kemudian saya campur dengan pasir malang agar airnya jernih, dan alhamdulillahnya ini jernih sudah sampai 4 hari dan belum ganti air. Nanti boleh kita ganti air, tapi jangan sampai habis ganti airnya, paling hanya setengahnya saja biar ikannya itu tidak kaget dengan air baru. Mungkin cukup sekian dulu ya. Kita akan kembali lagi besok di akuarium saya yang satunya.